Timnas Inggris berhasil melaju ke semifinal Euro 2024 usai menyudahi perlawanan timnas Swiss. Gareth Southgate secara tidak langsung menjawab segala kritikan yang dialamatkan pada dirinya. Taktik yang dimainkan pelatih Inggris adalah taktik yang tak biasa. Ditambah faktor keajaiban, Inggris sukses singkirkan Swiss yang adaptif. Seperti apa kronologi keberhasilan Inggris melaju ke semifinal Euro 2024? Sebelum menonton videonya, pastikan Football Lover sudah subscribe channel Starting 11 Moment dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan informasi-informasi menarik dunia sepak bola. Berstatus sebagai finalis Piala Eropa edisi sebelumnya, Inggris praktis mendapat label tim favorit pada edisi 2024. Walau sempat ada keraguan dari para pendukung ketika melihat materi pemain yang dibawa Gareth Southgate, skuad tiga singa tetap menjadi unggulan. Bahkan ada beberapa pihak yang menyebut kalau tahun ini bakal jadi tahunnya Inggris. Status sebagai kandidat juara masih bertahan sampai Inggris melakoni 3 laga fase grup. Namun jagoan yang sebelumnya diagung-agungkan itu perlahan mulai kehilangan pesonanya. Inggris dinilai tidak tampil garang di fase grup. Bahkan menurut beberapa pihak, skuad Southgate tidak bermain selayaknya tim favorit juara. Inggris mengantongi 1 kemenangan dan 2 hasil seri di grup C. Sebuah catatan yang tidak bisa dikatakan bagus untuk tim yang diharapkan bisa lolos dari grup C dengan mudah. Namun Southgate membuktikan meskipun dengan catatan demikian, pasukannya tetap berhak melaju. Performa Inggris selama fase grup mendapat banyak kecaman dari para pengamat, bahkan termasuk dari para pengamat asal Inggris sendiri. Gary Lineker, salah satu pandit dari Inggris, bilang kalau performa tiga singa kelihatan suram pasca laga fase grup kontra Denmark. Ia bahkan mengatakan kalau tidak ada seorang pun yang mau menonton permainan membosankan Inggris di fase grup. Pernyataan Lineker ada benarnya. Para penggemar juga kecewa melihat permainan Inggris. Buktinya, di akhir laga melawan Slovenia, skuad Inggris mendapat hadiah lemparan gelas bekas bir dari tribun para supporter. Southgate sampai heran dibuatnya. Pasalnya bagi sang pelatih, ini baru kali pertama sebuah tim yang lolos ke babak berikutnya disambut dengan cemoohan dari para pendukungnya sendiri. Kritik demi kritik mengiringi langkah timnas Inggris menuju babak 16 besar Euro 2024. Kendati demikian, kritikan-kritikan tersebut tidak membuat nyali Harry Kane dan kolega ciut. Sebaliknya, Kane dan kawan-kawan justru makin terpacu. Kapten timnas Inggris itu mengatakan ingin memberikan gelar yang selama ini dinanti-nantikan publik Inggris. Sayangnya, semangat untuk mempersembahkan gelar kepada publik Inggris tampaknya tidak begitu kelihatan dalam pertandingan 16 besar. Inggris bahkan nyaris tersingkir oleh Slovakia. Gol tunggal Ivan Schranz hampir saja mengirim Inggris ke neraka andai kata mereka gagal meloloskan diri dari babak gugur. Namun Inggris selalu punya magis. Setelah 90 menit plus 4 menit waktu tambahan gagal mengejar ketertinggalan, Inggris ketiban berkah. Sepakan salto Jude Bellingham memaksa laga berjalan ke babak perpanjangan. Harry Kane lantas catatkan namanya di papan skor di menit-menit awal extra time. Gol ini berhasil mengirim Inggris ke semifinal. Cerita kepahlawanan Kane dan Bellingham agak terasa seperti sebuah ironi. Pasalnya mereka justru hadir di akhir-akhir pertandingan dan sama sekali tidak kelihatan selama 90 menit. Terlepas dari keajaiban apapun itu, Inggris telah berhasil mengamankan tiket perempat final keempatnya secara beruntun dalam turnamen mayor di bawah asuhan Southgate. Inggris ditakdirkan menghadapi Swiss di babak perempat final Euro 2024. Tentunya ini akan menjadi ujian berat mengingat skuad Murad yakin adalah skuad paling adaptif di turnamen ini. Meski begitu, Southgate punya cara tak biasa untuk menghentikan Swiss. Absennya Maguire akibat akumulasi kartu memaksa Southgate menggunakan taktik lamanya. Southgate memakai formasi 3-4-3 dengan memainkan Stones, Walker, dan Konsa sebagai trio lini belakang. Skema ini sejatinya kurang familiar buat Inggris. Pasalnya, skuad tiga singa biasanya memakai pakem 4 back. Sepanjang turnamen Euro 2024, skema 4 back juga menjadi andalan Southgate. Namun, sebagai informasi, skema 3 back inilah yang dipakai Inggris di turnamen Euro 2020 kemarin.
Skema ini adalah skema yang turut mengantar The Three Lions menuju final turnamen 4 tahunan tersebut. Namun pasca kekalahan melawan Italia di final, Southgate tidak lagi memakai pakem 3 back. Dalam laga melawan Swiss, skema ini terbukti manjur. Apalagi strategi yang diterapkan Southgate cenderung melakukan mirroring terhadap Swiss yang memakai skema serupa. Inggris berhasil memaksa Swiss bermain imbang sampai perpanjangan waktu. Hingga akhirnya mereka keluar sebagai pemenang lewat drama adu penalti. Sedari awal, Inggris menatap turnamen Piala Eropa di Jerman dengan rasa percaya diri tinggi. Memasuki turnamen final, takdir juga seakan membuka jalan mereka menuju gelar juara. Bahkan legenda Inggris yang sekarang menjadi pandit Rio Ferdinand berkelakar kalau takdir Inggris menjadi juara sudah tertulis di bintang-bintang. Pendapat Ferdinand memang terasa seperti candaan, tapi fakta seakan membenarkan ucapan tersebut. Inggris selalu diikuti keajaiban dalam setiap perjalanannya di Euro 2024. Terakhir pada babak perempat final, Inggris berhasil membekuk Swiss lewat adu penalti. Padahal secara permainan anak asuh Murat yakin lebih menjanjikan. Manuel Akanji yang menjadi penendang pertama Swiss gagal menunaikan tugasnya. Sementara Cole Palmer dengan tenang menceploskan bola ke gawang Jan Sommer. Inggris secara materi pemain juga kelihatan sudah unggul. Para penendang mereka yakni Cole Palmer, Ivan Toney, Jude Bellingham, Trent Alexander-Arnold, dan Bukayo Saka adalah pemain-pemain yang kerap dipercaya menjadi eksekutor bola mati di tim masing-masing. Bagian fase gugur secara tidak langsung juga memberi keuntungan buat Harry Kane CS. Sementara negara-negara kuat seperti Portugal, Prancis, Jerman, dan Spanyol berada dalam satu bagan, Inggris ditempatkan di bagan yang berisikan kuda hitam. Tiga singa berada di satu bagan dengan Italia, Swiss, Turki, Belanda, dan Slovakia. Di babak grup, koleksi 5 poin Inggris sudah cukup untuk meloloskan mereka ke fase 16 besar. Inggris beruntung karena 3 negara anggota grup C lainnya tidak ada yang memperoleh kemenangan. Tiga singa pun unggul jumlah poin atas Denmark yang ada di finish sebagai runner-up tanpa sekalipun merasakan kemenangan. Inggris tetaplah Inggris. Walau dengan berbagai kritik yang menghujam mereka sepanjang turnamen Euro 2024, pasukan Southgate tidak pernah gentar. Mereka justru semakin berdiri tegak. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan terbaik untuk membawa gelar Piala Eropa pertama ke tanah Britania. Lawan yang akan dihadapi Inggris berikutnya adalah Belanda. Skuad besutan Ronald Koeman dalam optimisme tinggi pasca kembali temukan skema permainan terbaik. Apalagi mereka sedang mengejar momen nostalgia ketika menjuarai Piala Eropa 1988. Lantas, apakah menurutmu Inggris bisa melaju sampai ke final? Coba komen di bawah ya.